Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai ke babu mayakuluhu inda tagmidil mayyit, apa yang diucapkan ketika menutupkan mata kedua sang mayit, ya, menutupkan kedua mata sang mayit. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menutupkan matanya Abu Salamah, maka Rasul mengatakan, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Tapi ini doa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika menutupkan kedua matanya Abu Salamah tatkala beliau meninggal. Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhluf lu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Baik, ya, itu doanya ya. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, baik. Terakhir kita sampai ke babu mayuqalu indal mayyit wa mayaquluhu man mata lahu mayyit. Bab apa yang diucapkan indal mayyit, di sisi sang mayyit, wa man mayaquluhu man mata lahu mayyit, dan apa yang diucapkan oleh orang yang ditinggalkan oleh mayyit, gitu ya. Maksudnya apa yang diucapkan kepada para keluarganya atau yang diucapkan oleh keluarganya. Wa mayaquluhu man mata lahu mayyitun, dan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang yang ditinggalkan. Artinya kerabat keluarganya, tatkala ada kerabat yang meninggal, apa yang diucapkan, ya. Dan sudah kita bahas, ya. Sekarang masuk ke bab yang baru, babu jawazil buka alal mayyit bi ghairi nadbin wala niyahatin. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab jawazil buka, bolehnya menangis alal mayyit, terhadap mayyit, bi ghairi nadbin wala niyahatin, tanpa ada penyesalan dan juga ratapan.
Jadi dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan bab tentang bolehnya seseorang menangisi mayit. Tapi syaratnya apa? Tanpa bighairi nadwin, tanpa nadab, penyesalan. Wala niyahatin, dan juga tanpa niyahah. Apa itu niyahah? Ratapan gitu ya. Penyesalan atau ratapan. Ratapan terhadap sang mayit. Makanya tidak boleh. Tentunya menangisi sang mayit, ya mungkin kadang-kadang itu bisa jadi karena tabiat seorang manusia, wajar mempunyai kesedihan. Perhatikan. Kemudian dia menangisi sang mayit, ya. Kemudian dia sedih dan menangisi sang mayit. Ini sebagian lagi pada kemana Abu Habib? Pada nggak ada nih kayaknya. Hah? Saya Sarama. Baik. Panggil. Jadi di sini disyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang bolehnya seseorang menangisi mayit dengan syarat apa? Tanpa nadabin, tanpa ada penyesalan, dan juga niyahah, tanpa ada ratapan. Kalau dia menangisi sang mayit tanpa ada ratapan, tanpa ada penyesalan, seakan-akan dia tidak menerima kepada takdir gitu ya, apalagi dengan teriak-teriak, dengan memukul-mukul wajah, merobek-robek baju, ya, dengan apalagi dengan memanggil panggilan-panggilan jahiliyah, maka ini termasuk niyahah, dan itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh. Tapi kalau hanya menangisi karena kesedihan, ini wajar, ini tabiat, ya, bahkan termasuk bentuk kasih sayang yang perlu seseorang sebetulnya perlu gitu. Jadi tangisan seseorang ketika yang disayanginya meninggal, kemudian dia menangis, itu bukan karena cengeng, itu bukan karena cengeng, ya, justru itu bentuk salah satu rahmat, kasih sayang yang dimiliki olehnya. Ya, kasih sayang yang dimiliki oleh seseorang. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menangisi, ya, anaknya yang meninggal dan cucunya yang meninggal, dan Rasul mengeluarkan tangisan, menangisinya. Maka ini tentunya tangisan seperti ini tidak mengapa, bahkan termasuk kasih sayang. Kemudian setelah membawakan bab, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis. Al-haditsul awal, hadis yang pertama, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'dan ibnu Ubadah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Ubadah, wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf, dan bersamanya ada Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdullah bin Mas'ud, ada juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Ubadah, fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menangis. Ya, jadi ketika Rasul menjenguk Sa'ad bin Ubadah bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, ya, dan sahabat-sahabat, kemudian Rasul menangis. Falamma ra'al qaumu buka'a Rasulillah, maka tatkala para sahabat melihat tangisannya Rasul, bakau, maka para sahabat pun menangis. Faqala, dan Rasul mengatakan, ala tasma'un, tidakkah kalian mendengar, innallaha la yu'adzibu bidim'il aini, sesungguhnya Allah tidak mengazab karena tangisan mata, wala bihuznil qalbi, dan juga Allah tidak akan mengazab karena kesedihan hati, walakin yu'adzibu bihadza aw yarham, akan tetapi Allah mengazab karena ini atau merahmati, artinya wa asyara ila lisanihi, tapi Allah mengazab seseorang karena
ini, dan Rasul menunjukkan ke lisannya, karena ini, yaitu karena lisan. Muttafaqun alaihi, hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Taib, hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, tentunya kedua bagi kita, tauladan bagi kita, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menangisi sahabatnya yang meninggal, ya, Sa'ad bin Mu'ad, atau yang menjenguk Sa'ad bin Mu'ad, ya, dan menangisinya. Dan ini menunjukkan hal ini tidak mengapa seseorang menangisi, atau tangisan yang dikeluarkan itu bentuk tangisan yang tidak mengapa kalau tanpa didasari dengan apa? Dengan niyahah. Seperti apa niyahah? Mungkin misalkan seperti jeritan, syaqqal juyub, wa darbal khudud, wa da'a bid'awal jahiliyah. Kata Rasulullah, termasuk niyahah apa? Syaqqal juyub, merobek-robek baju, gitu ya. Kemudian wa darbal khudud, memukul-mukul pipi, wa da'a bid'awal jahiliyah. Dan memanggil dengan sebutan-sebutan jahiliyah, artinya panggilan-panggilan yang diingkari oleh Allah. Ya, dengan mengatakan aduh, malang, sial, dan lain sebagainya lah. Atau dia mungkin menganggap ini sebuah kesialan, gitu ya, atau menuduh Allah dengan tidak adil ketika memberikan takdir dan lain sebagainya. Maka ini termasuk da'a bid'awal jahiliyah, sebutan-sebutan jahiliyah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, ya, ketika seseorang diberikan kesedihan, diberikan musibah dalam kondisi sedih, maka dianjurkan untuk apa? Untuk istirja, ya, untuk mengembalikan perkara kepada Allah dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya, ya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus diucapkan, ya. Apalagi dalam hadis sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang la tad'u bi anfusikum illa khairan. Janganlah kalian mendoakan diri-diri kalian kecuali kebaikan. Artinya doa-doa yang kita ucapkan ini bisa mengandung doa, gitu ya. Hati-hati dalam berucap. Ketika seseorang diberikan musibah, aduh, jualan teh sepi wae ieu mah, teu kumaha aya nama jualan teh sepi wae. Jualan teh itu kan musibah. Itu kan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Khawatir ternyata itu adalah mengandung doa. Makanya Rasul mengatakan la tadu ya li anfusikum illa khairan. Janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minun ala ma taqulun. Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Maka hati-hati. Kadang misalkan, ya, seseorang dalam berjualan, kumaha jualan teh, aduh, jualan teh asa sepi wae, gitu. Dia padahal sebetulnya ada lakunya, cuman mungkin kecil. Tapi karena biasanya banyak terus diberi kecil, itu kan musibah. Itu menganggap dia sebagai musibah. Akhirnya dia menghilangkan rasa syukur kepada Allah. Ah, sepi wae jualan teh. Ya, khawatir justru dengan itu didoakan, diaminkan, akhirnya sepi wae terus jualannya. Ya, maka penting kita ketika berucap dengan ucapan yang mengandung iftial. Iftial ini optimis, gitu ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'al fi amri kulli. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai al-fa'al. Apa itu fa'al? Tafaul. Artinya optimis. Ya, optimis di dalam semua perkara. Maka tentu yang mendorong kita senantiasa optimis adalah ketika semakin yakin bahwasanya sang pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menakar rezeki itu, gitu ya. Ya, tentunya tidak semuanya sama, rezeki kadarnya, takarannya beda-beda masing-masing. Tapi yang perlu untuk kita untuk kita buktikan bagaimana rasa syukur kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengajarkan kalau ketika ada musibah tetap dia memuji Allah dengan cara gimana?
ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah, ketika qaddarallahu ma syafa'al gitu ya, dia mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, semuanya atas takdir Allah dan apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Baik. Salam. Jadi di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menangisi sahabatnya ya. Tentunya tangisan yang sifatnya tabi'i, tangisan yang hadir tumbuh karena kasih sayang, kesedihan yang tumbuh karena kasih sayang. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dari Usamah bin Zaid, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnu ibnatihi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, rufi'a ilaihi ibnu ibnatihi wa huwa fil maut, diangkat kepadanya anak laki-laki dari anak perempuannya, artinya cucunya Rasulullah, fil maut wa huwa fil maut, dalam kondisi anaknya sedang sakaratul maut gitu ya, sedang sakaratul maut. Fafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menangis atau mengalir dua matanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, air matanya. Faqala lahu Sa'ad, maka Sa'ad berkata kepadanya, ya, Sa'ad bin Mu'ad. Taib. Maka sahabat Sa'ad berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahada ya Rasulullah?" Apa ini ya Rasulullah? Maksudnya ketika melihat Rasul menangis gitu ya, karena cucunya sedang sakaratul maut. Kemudian Sa'ad bin Ubadah ya, yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Sa'ad bin Ubadah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mahada ya Rasulullah?" Apa ini ya Rasulullah? Maksudnya kenapa kau menangis gitu ya? Ada apa tangisan ini? Kurang lebih seperti itu. Bertanya ya, "Mahada ya Rasulullah?" Kenapa ini? Apa kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi rahmatun." Ini adalah rahmat. Ya, ini adalah rahmat. Tangisan itu adalah rahmat, kasih sayang. Ja'alahu ta'ala fi qulubi ibadihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kasih sayang tersebut di dalam hati-hati hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Muttafaqun alaih. Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan kepadanya ya anaknya dari anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib. Itu kemudian ketika sakaratul maut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menangisi. Ya, beliau menangisi. Dan ketika ditanya, "Mahada ya Rasulullah?" Apa ini ya Rasul? "Hadhihi rahmatun." Ini adalah kasih sayang. Jadi tangisan itu adalah kasih sayang. Dan Allah jadikan kasih sayang tersebut di dalam hati-hati hambanya, hamba-hamba yang Allah kehendaki gitu. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, dan Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Jadi ketika seseorang dia mempunyai rasa sedih ketika kekasihnya meninggal, yang disayanginya meninggal, dan bahkan kalau dia menangisinya, ini tidak mengapa. Bahkan ini termasuk rahmat, kasih sayang. Ya, termasuk rahmat atau kasih sayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan menyayangi hamba-hambanya yang dia penyayang. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan
sahabat Aqra bin Habis atau yang lainnya, pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan apa Husain gitu ya. Kemudian kata sahabat itu, ya Rasulullah, inna indi asyartu abna, saya punya 10 gitu ya, atau saya punya banyak anak, ma yuqabbil minhum ahadan, aku tidak pernah mencium mereka satu orang pun. Saya punya anak 10, tapi saya tidak pernah mencium mereka satu kali pun, atau seorang pun di antara mereka. Ya, apa kemudian kata Rasulullah, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Jadi Allah akan menyayangi hambanya ketika hamba itu penyayang kepada hamba Allah yang lainnya. Karena bentuk ciuman kepada anak kecil, ya kepada anak gitu ya, sayang, bentuk sayang kita dengan menciumnya, itu tanda sayang, tanda rahmat kita, kanyaah gitu ya. Dan ini termasuk hal yang wajar. Dan ini termasuk hal yang mungkin di semua tempat bentuk kasih sayang seorang ayah ke anak itu bisa jadi dengan salah satu medianya adalah dengan mencium, memeluk, mencium gitu ya. Di Arab sama, di kita juga sama. Ya, di kita juga sama. Atau mungkin di kita beda gitu ya. Kanyaah teh dibere HP kanyaah. Padahal lain kanyaah dibere HP mah ya. Justru itu akan menjerumuskan si anak ya, jadi kecanduan karena HP, akhirnya susah untuk berhenti. Pada ningali batur nyawa HP, karunya budak orang teu nyawa HP, berewe HP. Ya, dia menganggap itu bentuk kanyaahnya kepada anak, justru enggak, itu justru ya akan membuat si anak malah apa ya, jauh dari kebiasaan kehidupan normal ya kalau dengan HP terus. Sehingga bentuk kanyaah kasih sayang itu adalah sesuatu yang sifatnya tabi'i, dan ini kayaknya umum. Kasih sayang orang tua kepada anaknya dengan menciumnya, memeluknya gitu ya, memberikan pelajaran, pengajaran. Dan di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan kasih sayang beliau kepada apa namanya, cucunya ya, itu dengan cara menciumnya. Juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam hadis yang kedua, ya menangisi siapa? Menangisi cucunya yang meninggal. Ya menangisi cucunya yang meninggal. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, taib. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat kepadanya ibnati Rasulillah, anak laki daripada anak perempuannya Rasul, yaitu cucunya Rasulullah. Wa huwa fi siyaqil maut, dalam kondisi sedang siyaqil maut, artinya sedang mau meninggal. Fadarifat aina Rasulillah rahmatan bihadas sabi, maka berlinanglah dua matanya Rasulullah karena kasih sayang kepada bayi ini. Li'annahu yarahu yunazi'uhul maut, karena Nabi melihat anak kecil ini sedang berkelahi dengan maut, artinya sedang yunazi'u, ini sedang apa, proses pengambilan nyawa gitu ya. Farraqa rahmatullahu alaihi salatu wassalam, maka kemudian muncullah kasih sayangnya Rasul kepadanya melihat cucunya sedang sakaratul maut gitu ya. Maka Sa'ad bin Ubadah bertanya, apa ini ya Rasulullah, maksudnya bagaimana kau menangis, kenapa kau menangis? Tapi Rasul mengatakan ini adalah rahmat. Ini adalah rahmat. Dan Allah menyayangi hamba-hambanya yang perahmat, penyayang. Kata Syekh Utsaimin, kullama kana al-insanu bi ibadillahi arhamu kana aqrabu ila rahmatillah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, setiap kali seseorang manusia dia menyayangi hamba Allah, maka dia akan lebih dekat kepada kasih sayang Allah. Sudah kita bahas ya, al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung amalan ya. Ketika kita menyayangi hamba Allah, maka kita akan disayangi oleh Allah. Ketika kita menolong hamba Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah. Ketika kita menutup aibnya hamba Allah, maka kita pun akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya.
selama kita pingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab ya yang paling besar adalah apa? Tolonglah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innakum latunsuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu akan ditolong dan dimudahkan rezeki kalian itu disebabkan orang-orang yang lemah di antara kalian. Artinya ketika kita justru membantu orang lemah, ya, memberikan rezeki kepada orang-orang lemah gitu ya, maka itu salah satu sebab kita akan diberikan pertolongan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hal tunsurun wa turzakun illa bidu'afaikum. Dan tidaklah kalian akan ditolong dan diberikan rezeki kecuali karena orang-orang lemah yang ada di antara kalian. Artinya ketika kita apa? Ketika kita memudahkan urusan orang lemah, maka kita akan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau anggapan para ulama, innallaha yu'amilul ibad bima fa'ala bihil ibad. Sesungguhnya Allah akan memperlakukan hambanya sebagaimana hamba itu memperlakukan hamba yang lainnya. Ya, jadi ketika kita pingin apapun lah, bahkan ketika kita pingin diaminkan doa kita oleh malaikat, doakan orang lain oleh kita. Ya, karena apa kata Rasulullah, ketika seseorang mendoakan ala akhihi bidhahril ghaib, dia mendoakan saudaranya dalam kondisi al-ghaib, artinya dia tidak diketahui dia sedang mendoakan saudaranya, illa ala rusi malakun, kecuali di atas kepalanya ada malaikat. Kullama da'a li akhihi qala walaka bimithlin. Setiap kali dia mendoakan saudaranya yang lain, malaikat akan mengatakan amin walaka bimithlin, amin dan bagimu yang semisalnya. Jadi setiap kali kita mendoakan kebaikan, maka malaikat mengatakan amin dan bagimu yang semisalnya. Artinya hakikat kita mendoakan orang lain adalah justru kita diaminkan doa kita oleh malaikat. Walaka bimithlin, dan bagimu yang semisal. Ini menunjukkan bagaimana tentang al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan. Apa yang kita tuai, apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya. Maka penting kita sering menanam kebaikan agar kita nanti menuai hasilnya pun kebaikan. Kemudian hadis yang ketiga dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnihi Ibrahim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk kepada anaknya laki-laki namanya Ibrahim, semoga Allah meridainya, wa huwa yajudu bi nafsihi, wa huwa yajudu bi nafsihi, dan Ibrahim dalam kondisi yajudu bi nafsihi, berjuang dengan dirinya, artinya dalam kondisi sedang mau meninggal. Taib. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan, maka dua matanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalir, menetes. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, maka berkata kepadanya Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah, dan engkau wahai Rasulullah. Faqala ya ibn Auf innaha rahmatun, dan Rasul mengatakan wahai Ibnu Auf, sesungguhnya itu adalah rahmat, tangisan itu adalah rahmat. Tsumma atba'aha bi ukhra, kemudian diikuti oleh yang lainnya. Faqala, dan Rasul mengatakan innal aina tadma'u, sesungguhnya mata itu mengalir, menangis. Wal qalba yahzanu, dan sesungguhnya hati itu bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, dan tidaklah kita berbicara kecuali yang diridai oleh Rabb kita, oleh Allah. Wa inna li firaqika ya Ibrahimu lamahzunun, dan sesungguhnya kami ya dengan perpisahan denganmu betul-betul sedih wahai Ibrahim. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Anak laki-lakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal,
Dan semua anaknya Rasul itu meninggal kecuali meninggal semasa hidupnya Rasul ya. Kecuali siapa? Kecuali Fatimah. Kecuali Fatimah. Semuanya meninggal kecuali Fatimah, karena Fatimah meninggalnya setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam riwayat disebutkan mempunyai 7 anak ya. Rasulullah mempunyai 7 anak dan 6 anaknya meninggal sebelum Rasul meninggal. 3 laki-laki dan 4 perempuan. 3 laki-laki dan 4 perempuan. Dan yang paling masyhur anaknya laki-laki adalah Ibrahim. Ya, anak laki-lakinya adalah Ibrahim. Taib. Adapun anak perempuannya adalah siapa? Fatimah, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum dan Ruqayyah yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Makanya sahabat Utsman bin Affan itu dijuluki apa? Dzunurain, pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menikahi 2 anaknya. Setelah meninggal ini menikah dengan satunya gitu ya. Ya. Kalau anak laki-lakinya yang terkenal ada Ibrahim, Qasim dan Abdullah. Adapun Ibrahim ini yang masyhur dan beliau hidup beberapa lama ya. Dalam riwayat disebutkan sekitar 16 bulan atau 18 bulan beliau hidup. Tentunya mengandung hikmah yang sangat besar. Ya, mengandung hikmah yang sangat besar ketika anak-anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, apalagi para laki-lakinya. Karena kalau ada, wallahu a'lam bishawab ya, akan terjadi pengkultusan. Jalur Fatimah saja akhirnya mengaku dirinya Ahlul Bait, sampai sekarang wow. Ya. Sampai keyakinan-keyakinan yang mengerikan, seakan-akan ya mampu memadamkan api neraka katanya. Nauzubillah. Taib. Tentunya banyak sekali hikmah. Taib, hadis yang ketiga ini di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah ucapan dengan mengatakan setelah terjadinya kesedihan, innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan. Ya, wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Sesungguhnya mata menangis, sesungguhnya hati bersedih, dan kita tidak boleh berucap kecuali sesuatu yang diridai oleh Allah. Wa inna li firaqika ya Ibrahimu la mahzunun. Dan sesungguhnya kami sangat sedih dengan kepergianmu, wahai Ibrahim. Tetap wala naqulu illa may yurdi rabbuna, dan tidaklah boleh kita berucap kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Ya, tentunya penting untuk seseorang dia menjaga ya, menjaga lisannya tatkala dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian dia berbuat niyahah. Karena dalam hadis Rasul mengatakan al-mayyitu yu'adzabu bima niha alaihi. Mayit itu akan tersiksa dengan apa yang diniyahahkan untuknya. Misalkan seseorang meninggal, saudaranya, akhirnya dia pukul-pukul wajah, bersedih, berlebih-lebihan lah, gitu ya, sampai mengatakan celaka, kecelakaan, apapun diucapkan. Justru si mayit terasa teradab dengan itu, tersiksa dengan itu, ya. Si mayit tersiksa dengan niyahah itu, ratapan-ratapan yang haram itu. Karena apa? Karena tentunya hakikatnya seakan-akan dia tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya orang-orang beriman idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila diberikan musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tentunya ini juga perlu untuk kita biasakan ya, perlu untuk kita biasakan di dalam berucap. Jangan mudah jangan mudah mengucapkan sebuah ucapan yang akhirnya kita menyesali itu. Apalagi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tadi? Innal malaikata yu'minuna ma taqulun, sesungguhnya malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan gitu. Janganlah kalian berucap kecuali yang baik. Karena malaikat akan mengaminkan. Dasar menema budak teh keur boloho baung deh. Boloho terus akhirnya dia. Baung keur baung boloho gitu. Alaun pokoknya mah. Karena kita ibunya, bapaknya yang kadang-kadang ketika marah justru ya mengucapkan ucapan yang ya itu dikhawatirkan ya. Justru sebagai doa dan diaminkan oleh malaikat. Taib. Pernah kita mungkin mendengar ya bagaimana kisahnya siapa? Syekh Sudes yang masyhur itu, Masya Allah. Dulu anaknya Syekh Sudes ini anak orang yang wajar, manusia, anak kecil, bandel gitu ya, baong gitu, bangor gitunya, bontongor gitu, ngaranna budak. Namanya ibu wajar ya, kesel gitu ya, tapi senantiasa kekesalan itu kemudian dia sambil kesal tapi mengucapkan ucapan yang baik. Sambil memarahinya dan mengucapkan dengan ucapan kurang lebih, mudah-mudahan kamu jadi imam haram. Sering mengucapkan itu dan Allah takdirkan jadi imam haram, Masya Allah. Jadi mah kira-kira budak bawang teh maneh mah bari tenan sintrek sing jadi presiden manehnya sintrek saeutik gitu. Keur made sintrek digebug, dipoyok, wah kasihan. Dan perlu untuk kita doakan ya anak-anak kita di pagi, di sore hari, ubun-ubunnya diusap ya, sambil dikir pagi petang, sambil kita doa dikir pagi petang sambil dipegang anak-anak kita sama didikirkan, dibaca. Wa yidzuka bi kalimatil ihtamma min kulli syaitanin hama wa min kulli ainin walamah, doakan. Jangan sampai kemudian kita justru mengucapkan sebuah ucapan tersebut malah menjadi sesuatu yang kita sesali gitu ya, karena ucapan kita sendiri. Itu saja hadis yang kita bahas. 3 hadis ya. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu